Hai guys, jumpa lagi di channel Saham Pemula. Di video kali ini, gue akan bahas tentang salah satu saham yang mungkin dalam beberapa hari atau minggu ke depan itu akan jadi sangat hot. Karena saham ini tuh terkenal royal dalam membagikan dividen. Kalau lu inget, gue bilang prinsip dasar orang investasi itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama, dia mau dapat capital gain-nya. Capital gain itu apa? Yaitu selisih nilai beli dengan nilai jual. Jadi dia bisa dapat profit dari sana. Dan yang kedua, dia mau dapat passive income, yaitu pendapatan yang diterima dari sejumlah nilai investasi yang sudah ditaruh. Nah, kalau untuk konteksnya saham, passive income-nya itu bisa datang dari dividen. Kalau capital gain-nya datang tentunya dari ketika lo menjual saham dan ada selisihnya, lo beli lebih murah, lo jual lebih mahal, sehingga ada selisihnya, nah itu lo dapat capital gain. Untuk saham yang akan kita bahas sekarang itu adalah saham perusahaan alat berat. Jadi dia kontraktor gitu ya, alat berat, jadi dia menyewakan alat beratnya dan sebagainya. Itu Hexa namanya. Hexa itu singkatan dari Hexindo Adi Perkasa. Jadi lu bisa cari kodenya itu Hexa. Nah, dia terkenal royal. Bahkan kalau lu lihat statistiknya itu diinfokan bahwa rata-rata dia bagi itu sekitar 10% untuk dividennya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah untuk dividen tahun 2021, artinya itu pembukuan dari tahun 2020. Itu sudah diputuskan kemarin di rapat RUPS hari Jumat kemarin, Jumat tanggal 17, bahwa nilai dividen yang akan dibagi mencapai 70,47 juta dolar US dollar ya. Artinya per lembar sahamnya dibilang adalah sekitar 0,083902. Kalau misalkan kita kalikan dengan kurs sekarang 0,083902, anggap aja 14.200 ya, anggap aja kursnya dolarnya. Itu berarti kita dapat 1.191 rupiah per lembar saham. Jadi harganya sekarang kalau lo cek itu adalah 4.570, itu harga penutupan hari Jumat kemarin. Jadi kalau lo di-compare sama 4.570 itu sekitar 26%. Jadi returnnya 26%. Tapi ingat ya, sebelum lebih lanjut, gue disclaimer dulu bahwa gue hanya sharing apa yang gue tahu, dan gue tidak bertanggung jawab apabila ketika lo beli dan sebagainya ada kerugian dan sebagainya, gue nggak bertanggung jawab. Jadi gue cuma murni sharing aja apa yang gue tahu dan yang gue lakukan. Jadi gue nggak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian maupun juga keuntungan yang lo terima. Jadi semuanya keputusan diri lo sendiri, lo analisa sendiri, pertimbangkan sendiri, dan lo putuskan sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi 26%. Nah, sekarang bulan-bulan ini itu gue ditawarin deposito dan sebagainya itu paling 4%, paling tinggi 4,5%, malah udah nggak ada yang 4,5%, mungkin deposito sekarang 3,5-4% gitu ya. Jadi otomatis ini sangat menarik, tapi lo harus ingat, karena kita ngomong saham, kita juga tentu ngomong adalah resiko. Oke, semua jenis investasi ada resiko. Deposito tadi kalau memang kecil tapi memang duit lu nggak kepotong. Nah, resikonya apa? Kalau di saham ini Hexa misalkan lu beli ya 4.570, tadi kan kita tahu ya, kita setuju bahwa lu bisa dapat selembarnya itu sekitar 1.100-an. Oke. Resikonya apa? Resikonya adalah lu memang dapat kalau lu beli sebelum cum-date ya. Jadi ada 3 nih, ada cum-date, ada ex-date, sama ada record date. Jadi yang penting itu cum-date. Kalau lu beli di cum-date, sebelum batas cum-date atau di hari pas cum-date-nya berakhir, itu lu dipastikan lu dapat dividennya. Tapi kalau lu lewat tanggal itu, lu udah nggak dapat. Jadi lu pastikan belinya sebelum atau pas cum-date. Cuman yang perlu diingat,
tentunya ketika udah ada berita dan sebagainya, harganya pasti makin lama makin mahal. Makanya gue buat ini video hari Sabtu tanggal 18 karena harganya udah 4.570, itu harga tertingginya Hexa. Oke, jadi kenapa gue kasih videonya ini, gue sebisa mungkin post di hari ini sehingga lo bisa tahu apa yang harus lo lakukan, apa kalau mau beli, apa lo mau lewatin dan sebagainya. Oke, balik lagi, kalau lo beli sebelum kumdet atau pas kumdet, lo kan dapat nih. Tapi biasanya saham-saham yang bagi dividen ketika sudah lewat kumdet itu harganya turun, karena memang ada orang-orang yang cara investasinya adalah tadi mau dapat dari dividennya. Jadi ada kemungkinan besar, dan bukan kemungkinan, dan hampir dipastikan sahamnya pasti turun. Jadi lo harus buru-buru jual kalau misalkan emang lo nggak mau pegang dalam waktu yang lama, apalagi kan harganya harga tertinggi 4.570. Jadi habis lo kumdet di ex date-nya, sebisa mungkin lo jual sehingga selisihnya pasti turun. Tapi let's say lah, kita juga tahu bahwa di BEI ada peraturan auto reject ya. Jadi udah pasti turunnya nggak mungkin turun jeblok gimana, karena ada aturan yang membatasi itu. Nah, tapi lu rebutan sama pemilik saham lain yang juga ingin menjual sahamnya. Tentunya yang ingin menjual sahamnya itu tentunya yang pasti adalah orang-orang yang beli pas sebelum kumdet, yang dekat-dekat kumdet. Jadi harganya sudah mahal banget, jadi dia mau dapat dividen, udah gitu dia mau kabur, dia mau lepas, dia mau jual sahamnya supaya nggak terlalu rugi. Let's say turun 300 perak atau 400 perak. Itu kalau ada yang beli ya, kalau ada yang nawar. Nah, kalau ada yang beli, kemudian ada peminatnya, masih ada peminatnya untuk beli sahamnya, lu bisa jual dengan harga tersebut. Rebutan sama pemilik saham yang lain. Nah, setelah itu besokannya lagi, kalau lo misalkan belum kejual, besokannya kan lo mau jual lagi. Nah, pasti harganya makin lama makin turun, makin lama makin turun. Yang lo harus pertimbangkan adalah seberapa cepat lo bisa jual. Karena kalau sampai lo jualnya melebihi tadi 1.100, kan tadi dividennya 1.100, jadi jatuh-jatuhnya lo rugi. Misalkan lo beli 4.500, lo baru bisa lepas nanti di harga 3.400 misalkan, atau di 3.300. Nah, itu ujung-ujungnya kan lo jadinya rugi. Gua kebetulan ada beli saham ini sebelum harganya 4.500. Gue beli waktu itu ada sempat di 3.500. Jadi gue nggak terlalu menyarankan kalau lu uangnya hendak dipakai. Gue nggak menyarankan kalau lu langsung jor-joran taruh semua di situ supaya dapat dividennya. Oke? Jadi bijaksanalah dalam mengambil keputusan. Kalau lu ada duit nganggur, lu pikir oke, gue bisa dapat 20%. Ya kan, 25%, malah 25% ke atas, karena tadi 70 juta dolar yang hendak dibagikan dividen. Jadi kalau lo merasa lo bisa dapat segitu, ya udah, lo kalau mau ambil resikonya, lo ambil resikonya. Tapi yang tadi ingat bahwa ketika lo jual, kemungkinan harganya pasti turun. Apakah ada yang mau beli setelah itu? Mungkin ada, tapi yang nggak bisa dipastikan adalah jumlah demand versus supply-nya ya. Jumlah yang orang mau beli saham Hexa ketika tinggi-tingginya habis bagi dividen dibanding sama yang jual. Yang jual nih pasti banyak banget yang mau jual sahamnya. Setelah dapat dividen mereka mau lepas sahamnya. Oke. Nah, itu pertimbangannya. Jadi kita sekarang habis ini ngomong lebih lanjut. Kenapa sih Hexa bisa royal seperti itu? Sebenarnya kan gue kemarin habis bahas rasio hutang, gue tuh membahas tentang valuasi, ada PBV dan sebagainya. Nah, gue lagi buat videonya itu di video Scribe, cuman belum jadi karena ya ada kesibukan dan lain-lain, jadinya belum selesai dibuat videonya. Cuman karena ini urgent, jadi gue kasih tahu dulu, karena estimasi itu pembagiannya akhir September harusnya si Hexa ini. Jadi gue buat video ini dulu supaya lo tahu gambarannya. Oke. Sekarang kalau kita mau bahas Hexa, dia menarik. Selalu untung perusahaannya, even kemarin pas lagi tahun 2020 ya, pas lagi COVID, dia tetap untung, perusahaannya tetap menghasilkan keuntungan. Dan kalau lu lihat case statistiknya kan udah ada di video-video gue sebelumnya, lo bisa lihat itu ROA-nya bagus, ROE-nya bagus, gross profit margin-nya bagus, operating profit margin-nya 12,62%, net profit margin-nya 9,06%. Oke.
current ratio-nya sehat 290-an%, DER-nya kecil 49%. Kemudian bisa dilihat lagi di info dividen yield-nya itu 11,95%. Ini belum termasuk yang tahun ini, yang rencananya itu digosip-gosipkan itu 25% lebih untuk dividen, pembagian dividen. Dan kalau lo baca berita, menariknya nanti gue kasih juga foto beritanya. Dia bilang perusahaan ini cash-nya lagi berlebih dan belum tahu peruntukannya, jadi ya dibagi aja ke pemegang saham gitu katanya. Jadi makanya kenapa bisa sampai 25%. Menarik? Apakah menarik? Pasti menarik, karena itu jauh lebih tinggi daripada nilai deposito. Tapi ya itu tadi, ingat exitnya harus pas. Kecuali ya lu udah beli saham Hexa, lu udah koleksi saham Hexa di harga-harga yang murah kemarin, ya lu nggak usah pusing exitnya lah. Tapi kalau lu tetap juga mau exit biar dapat capital gain plus dividen, boleh juga. Jadi terserah keputusan lu ya. Atau lu mau hold sampai tahun depan, siapa tahu tahun depan lebih gede lagi dividennya, ya boleh juga. Itu terserah lu semua. Oke, itu gambarannya. Memang price to book value-nya 1,44, cuman ya nggak masalah. Itu juga masih termasuk wajar ya, untuk perusahaan yang bagus masih termasuk wajar. Price to earning-nya 8,55. Kalau yang bingung PBV apa, price to earning apa, tunggu video gue yang itu tentang valuasi. Gue akan jelasin semua di situ. Oke, itu aja jadi tentang Hexa. Jadi ya gue saranin lu analisa lagi lebih lanjut, masih ada sehari sampai hari Minggu besok, seharian hari Minggu besok lu bisa analisa dan lu ambil keputusan sebisa mungkin hari Senin. Kenapa? Karena pasti beritanya udah kemana-mana dan harganya akan makin lama makin naik. Mungkin siapa tahu bisa tembus 5.000 dan sebagainya. Ingat, ketika harga semakin tinggi, jumlah dividen yang dibagi tentunya ya kalau lu bagi persentase tentunya jadi lebih kecil, jadi nggak nyampe 26% lagi kalau lu beli di harga yang lebih tinggi. Ini 26% tadi gue perhitungkan dengan harga kemarin penutupan hari Jumat 4.570. Gitu aja. Kalau lu ada pertanyaan, ada komentar, boleh tulis di kolom. Kalau misalkan lu mau kasih info juga ke gue tentang apa, boleh juga. Gue juga tetap masih belajar dari semua orang. Jadi lu boleh kasih komen juga. Yang suka boleh like, yang nggak mau ketinggalan info-info lain tolong di subscribe, juga nyalakan notifikasinya. Oke guys, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.